Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufyan Aziz. Saya adalah mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA, jurusan Teknik Informatika. Saya di sini untuk menjelaskan tentang penggunaan RapidMiner sebagai bentuk tugas dari mata kuliah data mining. Langsung saja saya mulai videonya. Sesi pertama adalah tentang proses dan operator. Sebelum saya masuk ke sesi pertama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang RapidMiner. Jika kita membuka RapidMiner, ini adalah tampilan awal dari RapidMiner. Kita bisa lihat ya, pada tampilan RapidMiner ini terdapat beberapa panel ya, yaitu ada repository, proses, operators, parameter, dan help. Di mana repository ini panel yang berfungsi untuk menyimpan data. Data dapat disimpan di training results, samples, community samples, DB atau local repository. Ini adalah repository untuk menyimpan data. Kemudian proses. Nah, panel proses ini untuk memproses data. Data yang ada akan diproses di panel ini. Kemudian panel operators. Panel operators adalah panel yang berfungsi sebagai logika untuk melakukan analisis data. Jadi data yang sudah ada, jika menggunakan operators, maka data tersebut akan dianalisis dan menghasilkan keluaran yang baru karena sudah dilakukan proses analisis. Itu adalah fungsi dari panel operators ini. Kemudian ada parameters. Parameters itu untuk memberikan suatu parameter ke dalam si operator sini yang sesuai dengan data yang dimasukkan. Jadi tiga ini saling berhubungan nih, repository, operators, dan parameter itu saling berhubungan. Jadi dengan menggunakan parameters kita dapat menentukan data mana yang ingin diambil dan ingin dilakukan penyesuaian agar dapat ditampilkan sesuai yang kita mau. Kemudian ada help. Help ini ya kalian tahu lah, help itu berfungsi untuk membantu kita jika ada sesuatu hal yang tidak kita tahu atau tidak kita mengerti, kita dapat melihat di help ini. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi pertama, yaitu proses dan operator. Nah, pada sesi ini saya ingin menunjukkan cara melakukan pemrosesan data. Tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, caranya itu yang pertama kita ambil dulu data nih. Nah, berhubung saya tidak punya data, saya ingin mendapatkan data dari RapidMiner. Beruntungnya RapidMiner ini menyediakan data untuk kita gunakan. Di mana RapidMiner menyimpan data tersebut? Di dalam samples. Nah, kemudian di data. Nah, seharusnya belum dibuka ya. Kita buka data dan di dalamnya ada banyak sekali nih. Ada banyak. Nah, data yang ingin saya pakai itu adalah Titanic training. Taulah Titanic ya, kapal. Nah, ini adalah data tentang para penumpang kapal Titanic. Nah, di sini saya hanya menggunakan data dan proses saja ya. Saya tidak menggunakan operators dan parameter. Itu nanti digunakan pada sesi selanjutnya. Nah, gimana nih caranya kita mengambil data ini nih? Apakah kita klik? Oh, tentu tidak bisa. Kita harus melakukan penghubungan. Maksudnya gimana? Ini ada namanya lingkaran ya, lingkaran setengah lingkaran. Nah, di seberang lingkaran ini ada yang namanya out atau output. Ini adalah output, jadi data ini dikeluarkan di output. Kemudian kita tarik nih, kita tekan, terus kita tarik ke res atau result. Jadi data dikeluarkan dan diterima di result. Kemudian gimana nih cara menampilkan datanya nih? Kita dapat klik ini, tombol execution, atau bisa klik F11. Di sini kita klik aja ya, kita klik. Nah, data tersebut sudah kita dapat dari sini nih, Titanic training, dan hasilnya bisa kita lihat di result. Ini adalah datanya. Ini merupakan data penting namun tidak efisien atau tidak bermanfaat. Kenapa saya bisa bilang begitu?
Bukan berarti datanya tidak dapat dimanfaatkan, dapat. Cuman kurang efisien saja karena ini data ada banyak sehingga menyulitkan pembaca untuk membaca data ini. Sehingga data tersebut saya anggap kurang efisien kalau menurut saya pribadi. Sebagai contoh, kenapa saya bisa bilang begitu? Jika kita ambil satu saja atribut ini, namanya passenger class ya. Kita mau ngambil passenger class, di mana passenger class ini memiliki 3 nilai, yaitu first, second, dan third. Ada 3. Nah, jika saya ingin mengetahui jumlah masing-masing orang dari first class atau second class dan lain sebagainya, saya harus menghitung manual. Satu, first class ada berapa, second classnya ada berapa, total ada berapa. Nah, itu yang membuat data tersebut tidak efisien. Sehingga dibutuhkanlah suatu cara agar dapat dikelompokkan nih, sehingga data tersebut mudah untuk dibaca. Dan RapidMiner menyediakan dengan menggunakan statistik. Ini kita bisa klik statistik ya. Nah, bisa kita lihat ya, data yang tadinya ada sekitar berapa nih? Sekitar 916 itu berubah menjadi 7. Sangat jauh ya. Sangat jauh berbeda. Nah, sebagai contoh yang tadi saya bilang passenger class ya. Jadi kita lihat passenger class. Yang saya tadi ingin melihat, saya pengen tahu nih first class ada berapa, second class ada berapa, third class ada berapa. Nah, dengan menggunakan statistik saya tidak perlu capek-capek menghitung, saya sudah tahu. Di first class ada 241, di second ada 184, di third class ada 491. Nah, ini yang menurut saya merupakan data yang sudah efisien atau yang sudah sangat bermanfaat lah. Jadi saya tidak perlu capek-capek untuk meriksa satu-satu. Jadi ketika saya klik statistik, saya sudah dapat data yang sesuai. Seperti ini juga seks, misalnya male ada berapa, female ada berapa. Dan di sini juga bagusnya bisa menunjukkan paling sedikit dan paling banyak, dimana dalam kasus passenger class itu paling sedikitnya itu di second class dan paling banyaknya itu di third class. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan huruf-huruf ya, huruf angka, ada satu di sini yang namanya visualization nih. Ini kita bisa klik nih, misalnya kita pengen ngeliat yang ada gambar-gambarnya lah, nggak mau kayak gini lah, kayak gini cuma angka doang boring. Kita pengen buka nih, pengen lihat yang ada grafik-grafiknya, kita bisa klik open visualization atau kita bisa klik sini nih. Oh, ini kan seman satu ya, seman satu gini. Nah, kalau kita klik visualization, dia akan menampilkan banyak data. Ada step line, area, step area, dan lain sebagainya, ada map dan lain sebagainya. Jadi saya akan menggunakan sketcher aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Di sini saya menggunakan x axis column. X axis column yang mana? X axis column itu yang ini nih, yang bawah, atau kalau bahasa matematikanya sumbu x. Ini sumbu x nih. Nah, kalau value column-nya itu sumbu y. Nah, sumbu x itu adalah age. Nah, di data penumpang rentang itu rentang umurnya dari 0 sampai 80 tahun. Kalau value sebenarnya ada 2, female dan male. Nah, terus kemudian yang data yang saya pengen tahu itu passenger class-nya. Nih color. Ini nih colornya, ini nih warnanya ini itu menunjukkan dia kelas berapa. Ini yang saya pengen tahu. Nah, di sini kan bisa diketahui first itu biru, second itu hijau, dan third itu oranye ya. Nah, sebagai contoh misalnya nih, saya ingin tahu siapa sih orang yang paling tua, terus dia jenis kelaminnya apa, terus tipe passengernya itu apa, dia kelas berapa. Coba kita bisa lihat di sini, dia itu laki-laki male, umurnya 80, terus jenis passengernya itu first class. Jadi dengan data visualization ini, data lebih terlihat menarik dan lebih terlihat enak dipandang. Nah, contoh yang lain seperti ini nih. Misalnya kita lihat nih, ini ada hijau nih, second kan, dia itu merupakan perempuan, second class, dan berumur berapa nih? 7 tahun. Nah, ini merupakan contoh dari data visualization. Nah,
Setelah itu kita sudah melihat data, statistik, dan visualization. Ini adalah merupakan contoh dari proses yang sudah kita lakukan. Dari satu data dapat menghasilkan banyak data yang sudah dioptimas atau sudah dikelompokkan, dan berikut dengan visualisasi datanya. Mungkin cukup sekian dari pertemuan sesi 1. Nanti kita akan lanjut ke sesi 2. Terima kasih. Ya teman-teman, kita balik lagi. Kita masuk ke sesi 2 ya, yaitu pengenalan model sederhana. Ini adalah hasil dari proses pada sesi pertama teman-teman ya. Ini adalah data yang sudah kita lihat. Nah, kemudian kita ingin melakukan sebuah analisis teman-teman. Maksudnya apa? Kita ingin tahu nih survive-nya nih, kemungkinan survive-nya. Kan kalau kayak gini kita nggak bisa lihat ya. Menggunakan statistik kita juga tidak bisa melihat ke kita hanya tahu berapa yang survive, jumlahnya saja berapa yang survive dan tidak survive. Nah, kita ingin tahu nih kemungkinan kayak misalnya umur 80 tahun kesempatan survive-nya lebih besar ya umur 10 tahun. Kita ingin mengetahui kemungkinan tersebut. Nah, disinilah kita menggunakan yang namanya operator teman-teman. Ada banyak ya di sini ya. Ada data akses dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya pakai untuk menganalisis kemungkinan survive dari data ini itu adalah modeling teman-teman. Modeling, terus saya masuk ke dalam yang namanya prediktif. Nah, di prediktif ada banyak nih, ada lazy, Bayesian, trees, rows dan lain sebagainya. Di sini saya ingin menggunakan tree saja ya, atau pohon. Dan saya ingin menggunakan yang namanya decision tree. Di decision tree kita tinggal sama dengan halnya repository, kita tekan, kemudian kita drop. Kita drag, terus kita drop ke proses. Nah, apakah sudah selesai nih? Apakah bisa langsung kita execute? Coba kita coba ya. Di sini dikatakan input connection is missing. Berarti maksudnya tidak ada sesuatu yang connect ke dalam decision tree ini. Gimana caranya? Yang pertama kita hapus dulu note ini nih untuk menghubungkan Titanic training ke decision tree. Kita hapus, kita remove connection. Kita bisa taruh di depannya ya teman-teman ya. Kemudian sama saja, tinggal kita tarik. Cuma tariknya nggak langsung ke result ya. Kita tariknya ke decision tree dulu nih, ke track atau track. Kita nge-track dulu, tracker. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada mode, exa sama way. Yang kita gunakan adalah mode. Kita drag ke rest. Nah, dan baru terhubung nih antara Titanic, decision tree, dan kemudian ketika di analisis decision tree akan mengeluarkan output yang berupa result. Kita execute ya. Nah, ini adalah merupakan tampilan dari analisis si data Titanic training. Nah, kita bisa lihat di sini kan menggunakan sex ya, female dan male. Yang maksudnya di sini no dan yes itu adalah kemungkinan survive iya atau tidak. Saya ambil contoh satu female ya, yang ini. Passenger fare, passenger fare atau penumpang, ongkos penumpang lah. Ongkos penumpang. Nah, ongkos penumpang di sini yes, itu kemungkinannya itu yang bayarnya itu besar ya, lebih dari 35,562. Nah, ini kemungkinan untuk survive itu lebih besar. No. Yang jumlah survive itu lebih banyak. Jumlah yang selamatnya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang di bawahnya nih, yang tidak ongkosnya sedikit nih. No. Kemungkinan untuk jumlah yang survive itu, yang selamatnya itu dikit nih. No, yes. Ini kenapa yes? Karena mungkin di sini dia tidak memiliki sanak saudara ya, jadi dia sendiri, jadi kemungkinan
survive-nya walaupun dia bayar dikit, karena dia hanya memikirkan diri sendiri, mungkin kemungkinan survive-nya lebih besar ya, perempuan ya, dia hanya memikirkan diri sendiri. Sedangkan kalau yang punya anak, punya pasangan, dia harus memikirkan pasangannya. Sama seperti male juga sama saja. Nah, ini adalah salah satu contoh pemodelan sederhana ya teman-teman ya, menggunakan decision tree. Nah, teman-teman bisa mencoba pemodelan yang lain ya. Bisa tadi menggunakan apa di sini? Lazy rules, atau mungkin keluar bisa association dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, cukup sekian dari saya untuk sesi 2 ini. Nanti saya akan lanjut kepada sesi ketiga. Terima kasih. Ya, balik lagi, kita masuk ke dalam sesi 3. Sesi 3 itu tentang importing data. Kan dari tadi sesi 1, sesi 2 itu kita menggunakan data dari RapidMiner ya. Nah, gimana caranya kita untuk mengimport data kita sendiri? Kita ingin menggunakan data kita sendiri, gimana caranya? Mudah. Yang pertama itu kita ke panel repository, kemudian import data. Nah, di sini ada pilihan My Computer dan database. Jika kalian punya data dengan tipe database SQL atau lain sebagainya, kalian bisa klik database. Tapi jika kalian memiliki data berupa file Excel atau file Excel misalnya, kalian bisa menggunakan My Computer. Nah, file yang saya download itu merupakan file bertipe Excel. Jadi saya mengklik My Computer. Nah, setelah itu pilih file yang ingin ditampilkan. Di sini saya namanya Titanic Data. Kemudian tunggu, dan data tersebut sudah berhasil tampil di dialognya RapidMiner, tapi ini belum diimport ya, baru hanya ditampilkan saja. Kemudian kita next, tunggu. Nah, kemudian kita next lagi. Ini nggak usah nih, report error with missing value nggak usah, kita tetap next saja. Taruhnya di mana kalian ingin naruh, kan di local repository bisa didata, bisa diproses. Kalau saya di luar saja, local repository saja. Nah, jika sudah, maka data kalian akan tampil seperti pada pertanyaan 1 sama kedua. Mungkin cukup sekian untuk importing data. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Balik lagi dengan saya, kita melanjutkan sesi 4 ya. Sesi 4 itu adalah memfilter dan mengurutkan data. Dimana data yang kita gunakan adalah data Titanic training yang kita pakai ya, yang sudah kita pakai. Nah, gimana nih caranya kita memfilter si data tersebut? Nah, kita gunakan fungsi operator ya. Panel operator itu kita gunakan. Kan di sini dia bertugas untuk menganalisis ya. Dimana ketika memfilter data dibutuhkan analisis. Kita cari keywordnya itu filter examples. Kemudian kita drag dan kita drop di depan si Titanic Trading ya. Kemudian kita tarik seperti biasa ke exam. Jangan lupa nih, jangan langsung ditarik ke sini ya. Kita klik filter examples, kemudian kita lakukan filter nih, parameters, kemudian filter, add filters. Apa nih yang mau difilter? Kita filter seksnya aja ya, atau jenis kelaminnya. Kita mau filter untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki nih, kita mau filter laki-laki aja yang mau ditampilin, perempuan gak usah, karena kita butuhnya data laki-laki aja. Kita oke. Nah, ini sudah berhasil kita filter. Nah, kemudian kita ingin mensorting nih, kita ingin mengurutkan data ya kan. Kita cari yang namanya sort. Sini kita tembus sort, kemudian kita drag, kita drop di depannya si filter example. Nah,
Kemudian kita hubungkan antara filter example dan sort. Nah, sudah kita hubungkan nih, kan sudah di filter. Kemudian ingin kita sorting, ingin kita urutkan. Apa yang ingin kita urutkan? Jangan lupa kita klik dulu sortnya, klik, terus kita ke parameter, kita masukin atribut temanya. Apa ini kita mau sort by apa? Kalau yang biasa berkutak-kutik di MySQL pasti tahu. Kan kalau biasanya kan kita bisa mensort berdasarkan data tanggal ya. Kalau di sini karena tidak ada tanggal, kita bisa mensort berdasarkan age aja ya, berdasarkan age. Terus kita maunya dari yang paling tua, decreasing. Ya, decreasing benar yang paling tua ya. Nah, kemudian sesudah itu kan kalau kita baca di sini ya, secara logika data di filter, yang mana filternya itu adalah laki-laki, dia akan mengambil data laki-laki saja, kemudian disorting berdasarkan usia. Jadi disortingnya paling tua ke paling muda, karena ini decreasing ya. Nah, kemudian langsung aja kita hubungkan ke result. Nah, sesudah itu seperti biasa kita execute atau kita start, kita klik. Nah di sini kebaca kan, kita lihat ya, ini itu semua datanya laki-laki. Coba kita lihat size-nya, laki, male, semuanya male sampai 594. Nah, berarti yang perempuannya kan sudah disaring karena hanya dilihat laki-laki. Nah, kemudian setelah disaring, dilakukan sebuah filter atau dilakukan sorting berdasarkan usia. Yang tadi yang saya gunakan di sini sortingnya itu decreasing. Berarti dari bawah ke atas, yang mana bawah ini yang paling tua. Nah, paling tua itu kan 80. Nah, dia itu di decreasing, berarti nomor 1 itu paling tua 80 tahun sampai terus paling bawah, dan paling mudanya itu umur 6 bulan. 6 bulan ini, umur 6 bulan. Nah, ini merupakan contoh dari filter dan sorting data. Mungkin cukup sekian sesi filter dan sorting data. Kita akan bertemu pada sesi selanjutnya, sekaligus sesi terakhir pada video kali ini. Terima kasih. Oke, balik lagi sama saya di sesi kelima atau sesi terakhir, yaitu penggabungan dan pengelompokan data. Data yang kita gunakan kali ini berbeda, dan ada 2 data ya, yaitu produk dan transaction. Kenapa 2? Ya karena penggabungan. Kalau namanya digabung itu pasti harus ada 2. Kalau 1 namanya bukan penggabungan. Jadi digabung antara produk dan transaction. Apa syarat untuk penggabungan? Nanti kita lihat pada saat dilakukan operator ya, dilakukan si operator ini nih. Kita bisa ketik yaitu join, kemudian bisa kita drag sini, dan kemudian kita hubungkan satu-satu. Di produk ini bebas saja ya, bisa produk ke bawah, bisa ke atas, sama saja. Kalau saya ingin sesuai jalur aja, atas sama bawah. Nah, kemudian setelah itu yang saya bilang nih, kenapa harus ada 2? Karena ketika di join, syarat join itu kedua-duanya itu harus memiliki key yang sama, satu key yang sama, sehingga bisa digabungkan. Seperti halnya ketika logika gini, ketika kita melakukan transaksi kan kita butuh tuh data si produk. Jadi di dalam transaksi itu nggak usah ribet-ribet masukin seluruh data produk, cukup satu key aja, yaitu ID produk, kemudian ditaruh di transaksi. Maka ketika transaksi itu ada, kita bisa ngeliat ID produk, dan kita bisa ngecek ke ID produk tersebut, data-data dari produk tersebut, seperti itu. Nah, berarti kita di sini bisa ngambil produk itu di produk ID left, dan right-nya transaksi itu juga di produk ID, kemudian baru kita apply. Nah, jika kita hanya ingin menggabungkan, ini sebenarnya sudah selesai, tapi kita ingin mengkelompokkan juga.
kita ingin mengumpulkan, kita bisa search, ketik grup, nah ini ada grouping, terus ada yang namanya agregat ya, bisa kita drag di depan join, kemudian kita tarik join ke agregat. Setelah itu jangan langsung masukin ke result, kita klik dulu, terus kita tentukan atributnya. Nih di sini kita tentukan aggregation atributnya. Apa nih yang kita pengen kelompokkan? Di sini yang saya pengen tahu itu product name. Kalau ingin cari tahu nama tanpa diapa-apain itu kita bisa mode, kita apply, atau kita bisa add entry. Terus saya pengen tahu produk ini berapa orang sih yang beli. Jadi kita bisa ngambil customer ID, terus kita bisa hitung. Jadi kita tahu produk ini berapa yang beli gitu. Terus kita apply. Nah setelah itu jangan langsung di press, jangan langsung di drag, jangan langsung ditarik ke sini nih. Kita tentuin dulu group by-nya by apa. Karena di sini di join kita menggunakan produk ID, kita pakai produk ID aja. Dan kita apply, baru kita hubungkan ke REST. Nah kemudian kita run atau kita execute. Nah kita kemudian barulah kita dapat data-data yang sudah jadi, yang dimana produk dan transaksi di join, digabungkan, kemudian dikelompokkan. Nah ini adalah bentuk penggabungan dan pengelompokan. Gimana bisa kita tahu? Karena coba kita bisa lihat di sini, tadi kita lihat sini nih, product name dan customer ID. Ini product name sama customer ID. Jadi kita tahu produk ID 1 itu namanya repositol, terus yang beli itu ada 19 orang. Ini punya transaksi, ini punya si produk. Jadi ini udah digabungkan dan sudah dikelompokkan. Dan seterusnya, Ritalot itu yang beli ada 8 orang dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penggabungan dan pengelompokan data. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak jelas, maupun ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan, maupun ada kurangnya, bisa kirim komentar di bawah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.